Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pertama-tama yang terhormat Ibu Karunia Galih dan juga Ibu Dian selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi. Pada kesempatan kali ini di pertemuan 5 izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi aktivitas bioteknologi dalam bidang genetik. Anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu ada Mayfud Juliana dengan NPM terakhir 054, kemudian ada Nastiti Rahayu dengan NPM terakhir 081 dan juga Nia Widyaningrum dengan NPM terakhir 100. Oke, langsung saja untuk submateri yang akan kita bahas di pertemuan 5 kali ini. Yang pertama yaitu ada cloning, kemudian ada individu transgenik, dan yang ketiga ada prospek individu transgenik. Oke, yang pertama cloning. Cloning sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang tertulis cloning yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual atau dengan arti lain membuat fotokopi atau pengadaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Nah, klon juga mempunyai arti menggandakan atau memperbanyak. Istilah klon asal mulanya muncul dengan arti memperbanyak DNA pada bakteri. Pada ilmuwan memperluas pengertian tersebut menjadi setiap individu yang darinya dapat dihasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan, meski satu saja disebut juga dengan mengklon. Nah, pada prinsipnya mengklon individu baru ialah mengganti inti telur dengan inti sel definitif, lalu merangsang telur itu agar tumbuh. Inti telur tersebut mengandung separuh kromosom sel definitif yang disebut haploid. Nah, sel haploid tidak dapat tumbuh menjadi embrio dengan sendirinya, sehingga inti sel telur harus diganti dengan inti sel yang berasal dari embrio yang sudah mengalami pembuahan yang kromosomnya lengkap. Nah, gabungan inti telur dengan inti sperma disebut dengan diploid. Secara singkatnya, cloning atau klonasi merupakan teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat baik dari segi hereditas maupun penampakannya dengan induknya pada organisme baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Untuk cloning yang telah dikembangkan ada dua, yaitu cloning gen dan juga cloning individu. Nah, untuk yang pertama cloning gen. Jadi cloning gen merupakan serangkaian proses menggandakan material genetik agar memiliki sifat yang sama secara hereditas dan fenotip, dan merupakan serangkaian proses isolasi fragmen DNA spesifik dari genom suatu organisme. Penentuan sekuen atau fragmen DNA, pembentukan molekul DNA rekombinan, dan ekspresi gen target dalam sel inang. Nah, cloning gen meliputi pembuatan sel kompeten, ligasi dan transformasi, kemudian pemurnian dan juga pengenceran. Untuk selanjutnya yaitu langkah dasar cloning gen. Nah, seperti yang tertera pada slide tersebut, jadi yang pertama yaitu penentuan sekuen atau fragmen DNA melalui sequencing yang bertujuan untuk memastikan fragmen DNA yang diisolasi adalah gen target sesuai dengan kehendak kita. Kemudian yang kedua yaitu suatu fragmen DNA yang mengandung gen target yang akan diklon selanjutnya diinsersikan atau dimasukkan ke dalam molekul DNA sirkular yang disebut dengan vektor, plasmid, patch, atau cosmid. Nah, untuk menghasilkan chimaera atau molekul DNA rekombinan, vektor bertindak sebagai wahana atau wadah yang membawa gen masuk ke dalam sel inang atau tuan rumah yang juga disebut dengan host. Kemudian DNA rekombinan yang dihasilkan kemudian ditransformasi ke dalam sel inang. Nah, biasanya ada sel bakteri, misalnya strain E. coli, walaupun sel jenis lain juga dapat digunakan. Nah, untuk diproduksi lebih banyak. Kemudian di dalam sel inang, vektor melakukan replikasi yang menghasilkan banyak turunan identik, baik vektornya sendiri maupun gen yang dibawanya atau gen target. Ketika sel inang membelah, salinan molekul DNA rekombinan yang mengandung gen target
kemudian akan diwariskan pada progeni dan terjadi replikasi vektor selanjutnya. Setelah terjadi sejumlah pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik. Di setiap sel dalam klon mengandung satu salinan atau lebih molekul DNA rekombinan, sehingga dapat dikatakan bahwa gen yang dapat dibawa oleh molekul DNA rekombinan telah diklon. Gen-gen target yang ada di dalam sel inang, jika gen target yang ada di dalam sel inang diekspresikan akan menghasilkan produk gen yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu cloning individu. Nah, teknik rekayasa genetika yang digunakan untuk menghasilkan organisme baru dengan kode genetik yang sama dengan induknya sehingga memiliki sifat yang identik. Contohnya pada domba Dolly. Nah, untuk prosesnya dalam cloning individu itu yang pertama yaitu dengan mengambil sel kambing atau pada kelenjar susu domba bernama Finn Dorset. Kemudian ditempatkan di cawan nutrisi, kemudian sel lapar dan berhenti membelah masuk fase GO. Kemudian sel telur dimandulkan dan diambil dari domba Scottish Blackface. Kemudian dimasukkan sel donor berisi DNA atau sel kambing dalam fase GO yang berasal dari domba Finn Dorset. Kemudian difusikan dalam tabung reaksi dan diberi kejutan listrik. Dan yang terakhir yaitu embrio yang dihasilkan kemudian ditanam dalam rahim domba Scottish Blackface yang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai individu transgenik. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai individu transgenik atau organisme transgenik itu adalah definisinya, di mana organisme transgenik adalah organisme yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer ini dapat berasal dari jenis ataupun spesies lain, seperti bakteri, virus, hewan, ataupun tanaman lain, dengan tujuan untuk mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat dan kualitas ketahanan terhadap mikroba pengganggu, sehingga nantinya produksi atau hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, individu transgenik ini ada dua, yakni hewan dan juga tanaman. Jadi hewan transgenik dan juga tanaman transgenik. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama kali mengenai tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu secara ontologi tanaman adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya itu untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Nah, terdapat perbedaan pemuliaan tanaman secara konvensional dan juga transgenik. Secara konvensional yang pertama itu, gen itu dipindahkan berasal dari spesies yang masih sama. Kemudian yang kedua ada pemindahan gen melalui perkawinan interspesies. Sedangkan pemuliaan tanaman secara transgenik yang pertama adalah gen itu dipindahkan berasal dari spesies yang berbeda. Kemudian yang kedua, pemindahan gen itu melalui rekayasa genetika tanaman. Nah, untuk pelepasan varietas suatu tanaman di Indonesia itu diatur melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 902/KPTS/TP 240/12/96 tentang pengujian, penilaian dan juga pelepasan varietas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terjadinya individu transgenik, khususnya tanaman transgenik. Berawal dari gambar yang pertama, itu merupakan langkah dalam menyisipkan gen pada suatu sel tanaman. Yang pertama kali dilakukan, TI plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri Agrobacterium, kemudian dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kemudian, isolasi DNA pengkode protein gen yang kita inginkan dari organisme tertentu
itu disisipkan ke gen yang akan kita inginkan tersebut pada plasmid dan direkatkan dengan menggunakan enzim DNA ligase. Kemudian, masukkan kembali plasmid yang sudah disisipi gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Nah, kemudian plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Kemudian, sel tanaman akan membelah tiap-tiap sel anak, nantinya akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman yang akan membentuk sifat atau karakteristik baru sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan gen yang sudah disisipkan. Untuk gambar yang kedua itu merupakan proses transformasi gen pada plasmid ke sel tanaman dan proses perbanyakan atau multiplikasi sel-sel tanaman. Nah, dapat diamati bahwa bakteri yang telah terintegrasi dengan T plasmid yang akan dimasukkan ke dalam potongan kecil dari sel tanaman atau explant, itu metodenya untuk memasukkan DNA plasmid yang terdapat pada sel bakteri ke dalam sel tanaman ini disebut dengan transformasi. Nah, di sini gen pengkode protein tertentu yang sudah bergabung pada T plasmid akan tersisip pada kromosom tanaman. Selanjutnya, explant yang sudah memiliki gen tertentu akan dikulturkan atau dibiarkan secara in vitro di luar tubuh tanaman, misalnya pada media cawan Petri. Nah, explant dari tanaman tersebut itu akan tumbuh menjadi kalus atau kumpulan sel yang dapat diinduksi untuk membentuk batang dan juga akar. Nah, kalus ini akan tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil, di mana plantlet ini kemudian akan menjadi individu tanaman transgenik yang dapat ditanam di tanah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tanaman transgenik. Yang pertama ada tanaman transgenik tahan kekeringan. Tanaman transgenik tahan kekeringan ini memiliki akar yang sanggup menembus tanah kering, di mana memiliki kutikula yang tebal sehingga mengurangi kehilangan air dan kesanggupan menyesuaikan diri dengan garam di dalam sel. Nah, tanaman yang toleran terhadap kekeringan ini ditransfer dari gen kapang yang mengeluarkan enzim trehalase. Salah satu contohnya yakni tanaman tembakau yang merupakan salah satu tanaman yang dapat toleran terhadap suasana kekeringan. Kemudian yang kedua ada tanaman transgenik resisten terhadap hama. Salah satu contohnya yakni tanaman jagung yang telah direkayasa dengan menggunakan gen Bt-toksin, tetapi diintegrasikan dengan plasmid bakteri Salmonella paratyphi yang menghasilkan gen yang menonaktifkan ampicillin. Pada jagung juga direkayasa adanya resistensi herbisida dan resistensi insektisida, sehingga tanaman transgenik jagung memiliki berbagai jenis resistensi hama tanaman. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada tanaman transgenik resisten penyakit, di mana perkembangan yang signifikan juga terjadi pada usaha untuk memproduksi tanaman transgenik yang bebas dari serangan virus, dengan memasukkan gen penyandi tanaman terselubung atau code protein Johnson-Grace Mosaic Potivirus atau yang disingkat JGMV ke dalam suatu tanaman. Diharapkan tanaman tersebut menjadi resisten apabila diserang oleh virus yang bersangkutan. Nah, potongan DNA dari JGMV ini misalnya dari protein terselubung dan protein nuclear inclusion body atau NEB yang mampu diintegrasikan kepada tanaman jagung yang nantinya diharapkan akan menghasilkan tanaman transgenik yang bebas dari serangan virus. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hewan transgenik, di mana hewan transgenik ini memiliki definisi hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetik, sehingga dihasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia, di mana teknologi transgenik pada hewan itu dapat dilakukan melalui beberapa teknik, misalnya dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Nah, tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi.
Kemudian contohnya itu adalah domba transgenik. Nah, DNA domba ini disisipi dengan gen manusia yang disebut faktor 8, yakni merupakan protein pembeku darah dengan harapan gen tersebut diekspresikan. Nah, domba transgenik ini mengekspresikan gen yang disisipkan tersebut akan menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Oke, yang selanjutnya itu ada prospek individu transgenik, di mana tanaman transgenik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu sendiri, dari aspek pertanian itu dapat meningkatkan hasil dan produksi, kemudian dari aspek lingkungan dapat mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida, kemudian dari aspek gizi itu dapat meningkatkan kualitas bahan makanan, dan untuk aspek kesehatan itu dapat mendeteksi makanan yang dihasilkan dari transgenik biasanya itu dilakukan dengan metode uji ELISA dan uji DNA, di mana dalam teknik uji ELISA ini biayanya lebih murah dibandingkan dengan uji DNA, menawarkan hasil yang lebih cepat dan dapat dilaksanakan di tempat. Berbeda dengan uji DNA yang lebih mahal, tidak bisa dilaksanakan dari suatu tempat dan memerlukan waktu beberapa jam sampai selesai, tetapi hasilnya itu lebih akurat. Kemudian untuk kekurangannya itu dapat menimbulkan alergi dan keracunan, merusak lingkungan, resistensi antibiotik, penyebaran gen-gen tertentu kepada tanaman non-sasaran melalui persilangan dan pemencaran. Kemudian untuk mendeteksi makanan tidak dapat bekerja baik pada makanan yang diproses karena panas, karena dapat menghancurkan protein. Selanjutnya ada aspek pertimbangan dalam penggunaan individu transgenik. Untuk pertimbangan pertama yaitu pertimbangan bioetika atau etika biologi, didefinisikan oleh Samuel sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks yang berkaitan tentang kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologi. Kemudian yang kedua ada pertimbangan filsafat. Ini dibagi menjadi 3, yaitu secara ontologi, secara epistemologi, dan secara aksiologi. Yang pertama ada secara ontologi, yaitu tanaman transgenik merupakan suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya itu untuk menghasilkan tanaman yang baru dan memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Yang kedua ada secara epistemologi. Proses pembuatan tanaman transgenik ini sebelum dilepas ke masyarakat telah melalui hasil penelitian yang panjang, studi kelayakan dan uji lapangan dengan pengawasan yang ketat, termasuk melalui analisis dampak lingkungan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada secara aksiologi. Nah, tanaman transgenik ini memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, tetapi manfaat tersebut belum teruji. Apakah lebih besar manfaatnya atau kerugiannya? Secara filsafat, masalah ini perlu dikaji ulang. Untuk yang ketiga, ada pertimbangan hukum. Untuk lebih mengoptimalkan dan pengawasan pemantauan terhadap penggunaan tanaman transgenik, maka dibuat keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura tentang keamanan hayati dan keamanan pangan produk pertanian hasil rekayasa genetika tanaman. Nah, keputusan ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi keamanan hayati dan keamanan pangan pemanfaatan produk pertanian hasil rekayasa genetika agar tidak merugikan, mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia, keanekaragaman hayati dan lingkungan. Oke, yang terakhir ada pertimbangan sosial budaya. Produk rekayasa genetika yang dipatenkan oleh industri besar dan diklaim dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani, sebaliknya justru berpotensi untuk meningkatkan kelaparan dan kemiskinan petani. Karena paten yang dilakukan akan membuat petani lebih sulit mengakses benihnya. Semua harus dibayar mahal akibat ada royalti. Kemiskinan dan kelaparan lebih merupakan dampak ketimpangan konsumsi antara negara kaya dan miskin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan kata dalam penyampaian materi kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.